Saya akan menjelaskan tentang pengertian daerah, pengertian pembangunan ekonomi daerah, macam-macam model pembangunan ekonomi daerah, dan paradigma baru pembangunan ekonomi daerah. Pengertian daerah dalam konteks pembagian administratif di Indonesia adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri, berdasarkan aspirasi masyarakat. Daerah terdiri atas provinsi, kabupaten, atau kota, sedangkan kecamatan, desa, dan kelurahan tidaklah dianggap sebagai suatu daerah. Daerah dipimpin oleh kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota, dan memiliki pemerintah daerah serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pengertian ekonomi pembangunan daerah. Menurut Arsyad, pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola setiap sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut. Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses yaitu yang mencakup pembentukan institusi-institusi baru, industri-industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar, alih ilmu pengetahuan, dan pembangunan perusahaan-perusahaan baru. Macam-macam pembangunan ekonomi daerah. Teori dampak aglomerasi. Teori aglomerasi adalah konsentrasi usaha di wilayah tertentu sehingga individu atau dunia usaha bisa mendapat keuntungan. Teori lokasi. Teori lokasi muncul sebagai jawaban terhadap kelemahan teori ekonomi konvensional yang mengabaikan lokasi dalam analisisnya. Salah satu pertanyaan penting adalah mengapa kegiatan ekonomi terpusat di lokasi daerah tertentu? Penyebaran kegiatan ekonomi yang tidak merata berakibat pada perbedaan kemakmuran antar daerah. Teori pertumbuhan akumulatif. Teori pertumbuhan akumulatif lebih berorientasi pasar dengan membuat kebijakan dalam rangka meningkatkan keunggulan kompetitif terhadap wilayah lain. Teori kutub pertumbuhan. Teori kutub pertumbuhan menganjurkan strategi pembangunan investasi harus dipusatkan pada sektor tertentu yang dianggap menjadi motor penggerak pembangunan wilayah. Sektor ini disebut sebagai sektor kutub pertumbuhan. Teori ekonomi basis. Pendekatan basis membagi perekonomian suatu wilayah ke dalam dua komponen. Komponen non-basis yaitu komponen perekonomian yang melayani masyarakat lokal. Komponen basis yaitu komponen yang memproduksi barang dan jasa, melayani permintaan masyarakat luar wilayah atau konsumsi ekspor. Paradigma baru pembangunan ekonomi daerah. Paradigma adalah kumpulan tata nilai yang membentuk pola pikir seseorang sebagai titik tolak pandangnya sehingga akan membentuk citra subjektif seseorang mengenai realita dan akhirnya akan menentukan bagaimana seseorang menanggapi realita itu. Menurut Kuncoro, teori pembangunan yang ada selama ini memang belum berhasil mengupas secara tuntas mengenai kegiatan-kegiatan pembangunan ekonomi yang ada di daerah. Paradigma baru pembangunan ekonomi daerah mencakup hal berikut. A. Pembangunan dilakukan dengan mempertimbangkan potensi daerah bersangkutan serta kebutuhan dan kemampuan daerah menjalankan pembangunan. B. Pembangunan daerah tidak hanya terkait dengan sektor ekonomi semata, melainkan keberhasilannya juga terkait dengan faktor lainnya, seperti sosial, politik, hukum, budaya, birokrasi, dan lainnya. C. Pembangunan dilakukan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas yang memiliki pengaruh untuk menggerakkan sektor lainnya secara cepat.
Saya Indah Permatasari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi dalam pembangunan ekonomi daerah, indikator dan produk domestik regional bruto, permasalahan dalam pembangunan ekonomi daerah, dan sumber keuangan pembangunan daerah. Saya akan menjelaskan mengenai strategi pembangunan ekonomi daerah. Secara umum, strategi pembangunan ekonomi adalah mengembangkan kesempatan kerja bagi penduduk yang ada sekarang dan upaya untuk mencapai stabilitas ekonomi, serta mengembangkan basis ekonomi dan kesempatan kerja yang beragam. Pembangunan ekonomi akan berhasil bila mampu memenuhi kebutuhan dunia usaha. Hal ini untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya fluktuasi ekonomi sektoral yang pada akhirnya akan mempengaruhi kesempatan kerja. Secara garis besar, strategi pembangunan ekonomi daerah menurut Arsyad tahun 1999 dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu pertama, strategi pengembangan fisik, kedua, strategi pengembangan dunia usaha, ketiga, strategi pengembangan sumber daya manusia, keempat, strategi pengembangan masyarakat. Indikator dan produk domestik regional bruto. Indikator ekonomi daerah. Indikator ekonomi daerah atas dasar harga berlaku atau dikenal dengan PDRB. Nominal disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode perhitungan dan bertujuan untuk melakukan struktur perekonomian. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan atau real disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu. Produk domestik regional bruto. Produk domestik regional bruto merupakan ukuran kinerja suatu perekonomian selama kurun waktu tertentu, yang dihitung berdasarkan aku panduan System of National Accounts yang berlaku secara internasional. Produk domestik regional bruto jumlah nilai tambahan barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian di seluruh daerah dalam tahun tertentu atau periode tertentu dan biasanya 1 tahun. Permasalahan dalam pembangunan ekonomi daerah. Yang pertama, ketimpangan pembangunan sektor industri. Yang kedua, kurang meratanya investasi. Ketiga, tingkat mobilitas faktor yang rendah. Keempat, perbedaan sumber daya alam. Yang kelima, perbedaan demografis. Yang keenam, kurang lancarnya perdagangan antar daerah. Sumber keuangan pembangunan daerah. Dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, beserta penjelasannya menyatakan bahwa daerah Indonesia terbagi dalam daerah yang bersifat otonom atau bersifat daerah administrasi. Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah, diperlukan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab di daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pemerintah, pusat, dan daerah. Sumber pembiayaan pemerintah pusat dan daerah dilaksanakan atas dasar desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Sumber-sumber pembiayaan untuk pelaksanaan desentralisasi terdiri dari 1. Pendapatan asli daerah yaitu pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil BUMD. Kedua, dana perimbangan. Ketiga, pinjaman daerah. Dan keempat, penerimaan lain-lain yang sah. Daerah otonom harus memiliki kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakannya untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerahnya. Ketergantungan kepada bantuan pusat masih sangat kuat, harus diupayakan seminimal mungkin. Nama saya Ivan Tejadi Kusuma. Saya akan membahas mengenai lanjutan sumber keuangan pembangunan ekonomi daerah, kesimpulan dan saran. Optimalisasi sumber-sumber PAD perlu dilakukan. Untuk itu diperlukan intensifikasi dan ekstensifikasi subjek-subjek pendapatan daerah. Antara lain dilakukan dengan cara memperluas basis penerimaan, memperkuat proses pemungutan, meningkatkan pengawasan, meningkatkan efisiensi administrasi, dan menekan biaya pemungutan, dan meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih terarah. Salah satu pilar utama dalam melaksanakan otonomi daerah adalah meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Salah satu aspek dalam upaya optimalisasi penerimaan pendapatan daerah adalah meningkatkan sumber-sumber pembiayaan untuk pelaksanaan desentralisasi. Kesimpulan, pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru.
dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi dalam wilayah tersebut. Paradigma baru pembangunan ekonomi daerah didasarkan kepada kemampuan perusahaan untuk mengembangkan pekerjaan atau memberikan kesempatan kerja yang sesuai dengan kondisi penduduk daerah. Untuk basis pembangunan tidak lagi berdasarkan sektor, tetapi lebih pada pengembangan lembaga-lembaga ekonomi baru dan pengalokasian aset-aset didasarkan pada keunggulan kompetitif yang didasarkan pada kualitas lingkungan. Di samping itu, juga sumber daya pengetahuan dijadikan sebagai pembangkit pertumbuhan ekonomi daerah. Saran: perlu diperhatikan dalam melihat suatu teori mengenai pembangunan ekonomi daerah karena mungkin saja terdapat beberapa perbedaan menurut pendapat ahli. Berikut daftar pustaka yang kami simpulkan dari kelompok 9 tentang perekonomian Indonesia, yaitu pembangunan ekonomi daerah. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih, semoga bermanfaat.